Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lestari dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM A1C3200019 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas reguler A angkatan 2020 Universitas Negeri Jambi. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan dengan bantuan simulasi PET, yaitu tentang percobaan gelombang pada tali. Di sini kita akan membahas apa itu gelombang. Nah, sebelum kita akan membahas sedikit tentang gelombang, maka tujuan dari percobaan ini satu, untuk mengamati dan menentukan hubungan antara frekuensi, cepat lambat gelombang, dan panjang gelombang. Yang kedua yaitu mengamati dan menentukan hubungan antara amplitudo dengan panjang gelombang. Dan yang ketiga itu untuk mengamati dan menentukan hubungan tegangan tali dengan cepat lambat gelombang, panjang gelombang, amplitudo, dan frekuensi. Di sini kita akan membahas tentang gelombang pada tali. Baiklah, saya akan jelaskan sedikit mengenai gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat, yang mana di dalam perambatannya jadi diikuti oleh perpindahan partikel, atau juga disebut gelombang itu adalah getaran yang merambat. Dan kita akan membahas pada gelombang tali. Gelombang tali merupakan gelombang stasioner, di mana gelombang yang memiliki arah rambat dan arah getarannya itu tegak lurus. Nah, kita akan mulai percobaan pada di sini ada 3 percobaan. Yang pertama yaitu ada pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang dengan frekuensi tetap sebesar 1,5 Hz. Yang kedua itu pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang dengan amplitudo tetap sebesar 1,25. Dan yang ketiga itu tegangan tali terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang dengan amplitudo dan frekuensi yang tetap. Nah, kita akan memulainya. Untuk percobaan pertama, kita sini osilasi. Kemudian kita menggunakan yang 0, tegangannya yang medium atau yang sedang. Kita di sini menggunakan ujung tak berujung, dan kita memerlukan pengurus untuk menentukan panjang gelombang atau lambdanya, menggunakan stopwatch untuk menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk 10 kali osilasi atau getaran. Dari set. Nah, di sini kita pada percobaan pertama dengan frekuensi tetap sebesar 1,5 Hz, kemudian dengan amplitudonya kita mulai dari 1,25 cm. Kita mulai terlebih dahulu. Berapa panjang gelombangnya? Nah, di sini terlihat bahwa panjang gelombangnya itu 2,6. Dan kemudian kita akan menentukan berapa waktu yang diperlukan untuk 10 kali osilasi gelombang tali tersebut. Dari lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 7,3. Nah, kemudian kita akan untuk percobaan kedua dengan amplitudenya 1 cm. Ditentukan panjang gelombangnya. Satu panjang gelombang itu diingatkan lagi itu terdiri dari 1 puncak dan 1 lembah atau 1 lembah dan 1 puncak. Ini
nih, 2,6 juga. 2,6. Nah, kemudian kita akan menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk 10 kali oscilasi pada gelombang kali. Kita riset lagi. Kemudian kita akan menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya. Ini 0,75 cm. Satu puncak, satu lembah. Tadi juga 2,6 cm. Dan kita akan menentukan waktu yang dibutuhkan. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke. 6, 41 detik. Lanjut pada percobaan yang ketiga dengan amplitudo 0,5 cm dengan frekuensi tetap. Kita risetkan. Satu lambah 2,6 juga bayang 2,6. Kemudian kita akan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali oscilasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 0,63 detik. Dan percobaan yang kelima untuk amplitudo 0,25 cm. Oke, kita riset lagi. Oke, satu puncak, satu lembah ya. Nah, di sini juga terlihat 2,6 cm. Dan kita akan menentukan waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali oscilasi. Lagi. 1. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada percobaan kedua ini kita akan menghitung dengan variabel tetapnya itu amplitude sebesar 1,25 cm dengan frekuensi yang bervariasi dari 1,25, 1,25 Hz, 1 Hz, 0,75, 0,5 dan 0,25 Hz. Kita akan menentukan panjang gelombang dan waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali oscilasi. Pada percobaan pertama kita mulai dari 1,25 Hz saja. Oke. Kita akan menghitung berapa panjang gelombangnya. Nah, ini terhitung. Ini setengah puncak, 1 lambda, setengah puncak di sini terlihat 3 cm. 3 cm. Kemudian kita akan
menghitung waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali osilasi dari frekuensi 1,25 dan amplitude 1,25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. 7,69 detik. Kita akan melakukan percobaan kedua di mana frekuensinya itu 1 Hz. Oke, kita tetap. Oke. Satu puncak, satu lembah terlihat di sini 3,8 cm. 3,8. Dan kita akan menentukan waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali osilasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 detik. Kemudian kita akan percobaan ketiga dengan frekuensi 0,75. Kemudian kita akan menghitung panjang gelombangnya. Oke. Satu puncak dan satu lembah terhitung 5 cm. 5 cm. 5,0 cm. Kemudian kita akan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali osilasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,83 detik. Kemudian kita akan melakukan percobaan yang keempat dengan frekuensi 0,5 Hz. Kemudian kita akan menghitung berapa panjang gelombangnya. Sebesar 7,4. Kita akan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali osilasi. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 19,71. Baik, kita akan melakukan percobaan yang dengan frekuensi 0,25 Hz. Kemudian kita akan menghitung panjang gelombangnya. Berarti ini setengah
lambda. Berarti per 1 lambdanya itu kalau setengah lambda 7,6 berarti berarti 15,2 cm. 15,2 itu 1 lambdanya. Kemudian kita akan menghitung berapa waktu yang dibutuhkan. Untuk 10 kali oscilasi pada banyak kali yang telah ditentukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 38, 6 atau detik. Nah, kemudian kita akan melakukan percobaan yang ketiga, di mana pengaruh tegangan tali terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang dengan amplitudo dan frekuensi tetap. Di mana frekuensinya itu 1,5 Hz. Kemudian amplitudenya itu 1,25 Hz. Di mana kan di sini variabel tetapnya amplitudo dan frekuensi. Di mana frekuensinya 1,5 Hz dan amplitudonya 1,25 Hz. Namun di sini yang dipengaruhi pada tegangan. Di sini kita akan melakukan 3 tegangan kecil, medium, dan besar. Jadi pada percobaan pertama, satu lambda itu 1 puncak dan 1 lembah. Di sini besarnya 1 cm. 1 cm. Pada tegangan yang kecil. Kemudian pada tegangan yang sedang atau medium, kita riset lagi. Oh ya, di sini diperlukan berapa waktu untuk melakukan. Kemudian kita akan riset lagi berapa waktu dibutuhkan untuk 10 kali oscilasi pada data tersebut. Jadi tulis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. 6,43 detik. Kemudian kita akan melakukan pada tegangan yang sedang atau medium. Berapa panjang gelombangnya? Terlihat bahwa panjangnya 2,6 cm lambdanya untuk yang tegangan medium. 2,6 cm.
Kemudian kita akan menghitung berapa waktu dibutuhkan untuk 10 kali osilasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 49 detik. Kemudian kita akan melakukan yang data ketiga dengan tegangan besar. Berapa panjang gelombangnya? 1 lambda. Oke, nice. 1 puncak, 1 lambda. 4,2 cm panjang gelombangnya. 4,2 cm. Kemudian kita akan menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali osilasi pada data tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6,65 detik. 6, baik, pada percobaan kali ini percobaan telah selesai. Data-data yang telah kita dapatkan, data saya di sini akan share data yang telah saya lakukan atau yang saya dapatkan pada praktikum. Nah, ini data yang telah saya dapatkan pada praktikum yang telah saya lakukan barusan, di mana dengan semakin besar atau kecilnya amplitudo tidak mempengaruhi panjang gelombang karena frekuensinya tetap. Dan pada data yang kedua, dan di sini dari data tersebut kita bisa mencari cepat lambat gelombang dan periodenya. Kemudian data yang kedua, semakin dengan amplitudo yang tetap, frekuensi akan berpengaruh terhadap panjang gelombang atau lambdanya. Di sini semakin besar frekuensi, maka panjang gelombangnya semakin kecil, dan semakin kecil frekuensinya, maka panjang gelombangnya semakin besar. Kemudian, nah dari data tersebut kita bisa mencari cepat lambat gelombang dan dapat menentukan periode dari waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali osilasi atau 10 kali terjadinya gelombang. Dan data yang ketiga yaitu pada amplitudo dan frekuensi tetap, di mana terlihat di sini apabila cuman tegangan yang bervariasi, apabila tegangannya kecil dengan frekuensi dan amplitudo tetap, maka panjang gelombangnya pun kecil dibandingkan dengan yang medium dan yang tegangan tinggi. Dan dari data tersebut kita dapat menghitung berapa cepat lambat gelombang dan berapa periode yang dibutuhkan untuk gelombang tersebut, gelombang tali tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai percobaan saya dalam simulasi PET mengenai gelombang tali. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.